Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun pencatatan akuntansi giro yang dibimbing oleh Bu Arista Purwatari Sawitri SEMA. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama Mutiara Inka Familia, 2 Ayuni Felia Hapsari, 3 Zulfa Vindi Devitri. Pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama pengertian simpanan giro, yang kedua akuntansi giro, ketiga pembukaan rekening giro, yang keempat setoran dan penarikan simpanan giro, kelima perhitungan jasa. Yang pertama, apa itu pengertian simpanan giro? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukukan. Akuntansi giro. Akuntansi giro adalah pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Yang pertama, transaksi rekening giro bisa diakui sebesar nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik atau yang bisa dicairkan. Kedua, setoran giro dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Dalam hal setoran dilakukan secara tunai, maka setoran tersebut bisa diakui pada saat uang diterima. Yang ketiga, bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro sesuai dengan masing-masing bank. Jasa giro bisa menerapkan dengan sistem bunga berjenjang, yaitu tingkat bunga akan naik sesuai dengan posisi saldo tertentu. Keempat, dalam hal rekening giro bisa bersaldo negatif, maka bank dapat memberikan kredit overdraft. Kredit overdraft adalah kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana ke rekening giro nasabah bila terdapat penarikan cek atau biliet giro yang jumlahnya melebihi saldo rekening giro. Pembukaan rekening giro. Pembukaan rekening giro dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank. Cara pembukaan rekening giro sama halnya dengan persyaratan rekening tabungan lainnya. Yang pertama yaitu giran harus memenuhi saldo minimal. Yang kedua, setoran pertama harus sesuai dengan ketentuan bank. Yang ketiga, cara mengetahui penarikan atau penyetoran. Yang keempat, jasa giro. Yang kelima, penutupan giro dan biaya-biaya yang timbul akan menjadi beban giran. Yang keenam, pada saat giro disetujui, dibuka giran di beban penggantian. Setoran dan penarikan simpanan giro. Yang pertama, setoran rekening giro. Setoran sendiri adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau warkat tagihan dengan maksud untuk menambah jumlah saldo rekening gironya. Setoran dapat dilakukan dengan setoran secara tunai dan setoran non-tunai atau clearing dan pemindahan bukuan. Setoran rekening giro sendiri dibagi menjadi dua, yaitu setoran tunai dan setoran non-tunai. Setoran tunai adalah setoran yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada bank dan atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nasabah menyetorkan uang tunai sejumlah tertentu kepada bank untuk menambahkan saldo rekening gironya. Yang berikutnya, setoran non-tunai. Setoran non-tunai yaitu setoran yang tidak dilakukan secara resmi kepada bank. Setoran non-tunai bisa berasal dari transaksi antara lain. Yang pertama, pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama, yaitu pemilik rekening giro menerima setoran dari pemindahan dana dari rekening lain pada cabang bank yang sama. Rekening lain tersebut bisa berasal dari rekening giro atau rekening tabungan. Dengan adanya setoran dari rekening lain, maka setoran tersebut akan menambah saldo rekening giro nasabah. Yang kedua, ada pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang lain. Jadi, pemegang rekening giro
mendapatkan kiriman dana dari cabang lain. Kiriman dana tersebut melibatkan dua cabang, maka pencatatan yang dilakukan yaitu terkait dengan akun rekening antar kantor atau RAK masing-masing cabang. Akun rekening antar kantor dilakukan untuk mencatat transaksi antar bank yang sama tapi pada kantor cabang yang berbeda. Yang ketiga, ada penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Bank menerima transferan uang dari bank lain yang masih dalam wilayah clearing yang sama. Kiriman uang atau transfer ini sebagai keuntungan pemegang rekening giro. Dalam hal adanya transfer ini yang berasal dari bank lain. Oleh karena itu, transaksi kiriman uang atau transfer ini dilakukan melalui mekanisme clearing, sehingga dilibatkan rekening giro pada Bank Indonesia. Yang keempat, ada setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Jadi, nasabah menyetorkan cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh bank lain. Setiap transaksi yang melibatkan bank lain baik dalam wilayah clearing maupun di luar wilayah clearing, maka pencatatannya melalui akun giro pada Bank Indonesia. Hal ini karena setiap ada transaksi dengan bank lain, maka terdapat perubahan saldo rekening bank di Bank Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh pada perubahan saldo pada akun giro Bank Indonesia. Tagihan warkat antar bank hanya dapat dilakukan melalui clearing atau lembaga Indonesia. 2. Penarikan rekening giro. Penarikan rekening giro terdapat dua cara, yaitu penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Penarikan tunai. Penarikan tunai dengan rekening giro yang dapat dilakukan dengan menggunakan cek, karena cek bisa digunakan untuk alat pembayaran. Dalam hal pemegang rekening giro ingin mencairkan dananya, maka dia dapat menggunakan cek dan menyerahkan cek tersebut kepada bank penerbit, yaitu bank yang menerbitkan cek. Dalam penarikan rekening giro secara tunai dengan menggunakan cek, maka transaksi ini akan berpengaruh pada penurunan kas yang ada di bank. Kedua, yaitu penarikan non-tunai. Penarikan yang tidak berpengaruh pada pengurangan kas di bank akan tetapi mengurangi penurunan saldo pemilik rekening giro, atau merupakan penarikan yang dilakukan dengan menyerahkan bilet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Penarikan non-tunai tidak berpengaruh pada pengurangan kas di bank, akan tetapi hanya akan mengurangi penurunan saldo pemilik rekening giro. Penarikan non-tunai bisa berasal dari transaksi antara lain. 1. Penarikan clearing. Terjadi dalam hal penarikan cek dan atau bilet giro dilakukan di bank lain, maka penagihnya dilakukan melalui lembaga clearing Bank Indonesia, bukan bank penerbit cek atau bank tertarik. Yang kedua, yaitu pemindah bukuan. Pemindah bukuan dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau transfer ke bank lain. Pemindah bukuan merupakan transaksi non-tunai yang dilakukan oleh nasabah untuk keuntungan nasabah lain yang mempunyai rekening di bank yang sama. Perhitungan jasa. Seorang nasabah giro yang mempunyai saldo kredit selama masa perhitungan bunga akan diberikan jasa giro. Jasa giro merupakan beban bunga bank yang harus dibayar kepada nasabah. Perhitungan jasa giro kepada nasabah masing-masing bank menggunakan cara yang berbeda. Setiap dana yang disimpan di rekening giro akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga. Besar kecilnya jumlah bunga atas jasa giro yang telah diterima dihitung dengan berbagai metode. Cara perhitungannya jasa giro yang manapun digunakan sangat tergantung pada kebijaksanaan manajemen bank yang bersangkutan. Pemberi jasa giro tersebut biasanya dibatasi pada jumlah saldo minimum yang ditetapkan oleh bank. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang menyusun pencatatan akuntansi giro. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.